warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Purnamasari. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Penukal Abat, Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama kepala sekolah saya, SD Negeri 36 Talangobi. Saya bersama Ibu Sunarti SPD. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan selama menjadi pemimpin di sekolah. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sunarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sekolah, Bu. Baik, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan ini adalah selama Ibu menjadi kepala sekolah, kurang lebih sudah berapa tahun ya, Bu? Kalau untuk di SD 36 tahun lebih sekitar 10 tahun. Sudah kurang lebih 10 tahun ya. Artinya sudah banyak pengalaman dalam hal pengambilan keputusan ya, Bu. Nah, baik, selama Ibu menjadi kepala sekolah, adakah sebuah kasus mungkin yang membuat Ibu menjadi dilema begitu untuk membuat suatu keputusan? Boleh Ibu diceritakan? Pastinya ada, karena dalam waktu 10 tahun itu banyak sekali kasus-kasus. Yang pasti saya akan menceritakan salah satu kasus anak kita yang pernah Ibu sendiri pernah masuk ke kelas itu. Kebenaran anak itu anak yang lumayan pintar, tapi anak itu agak nakal. Nah, kasus ini harusnya kita akan cari jalan tengahnya supaya anak itu besoknya akan lebih berhasil lagi. Artinya pengalaman Ibu nih ketika langsung masuk ke kelas tersebut, jadi ada beberapa siswa mungkin yang nakal, mungkin ya Bu ya. Nah, dalam hal itu Ibu dilemanya itu seperti apa, Bu? Dilemanya? Contohnya anak yang nakal tadi, sebenarnya anak itu tadi bagus ya, tapi karena kenakalannya yang pasti ada wali murid yang datang, Bu, anak kami itu tadi dijahili sianu sampai nangis dan sebagainya, ada yang luka dan sebagainya oleh karena anak yang nakal tadi. Jadi setelah menghadapi kasus yang seperti itu ya, Bu, bagaimana selama ini cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Nah, untuk mengidentifikasinya supaya kita itu tidak salah langkah yang pastinya, saya itu panggil guru kelasnya, termasuk orang tuanya, dan termasuk lagi ada guru bidang studi. Contohnya kalau di kelas 5 itu ada bidang studi agama, ada bidang studi injustice, itu Ibu kumpulkan jadi satu dan kami musyawarahkan bagaimana anak ini supaya anak ini tadi bisa naik kelas, tapi kita tidak salah langkah. Jadi ambil baik dan ambil baiknya. Artinya selama ini Ibu telah mengidentifikasinya melalui guru kelasnya, Bu ya. Kemudian juga dengan di guru bidang studinya, kemudian juga dengan orang tuanya. Artinya Ibu telah melibatkan semua pihak ya, seluruh stakeholder yang ada di sekolah tersebut. Baik. Kemudian Ibu selama menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini tentunya, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu menjalankannya pada saat mengambil keputusan? Untuk mengambil keputusan itu kita harus musyawarah. Tadi kita panggil gurunya, panggil wali siswanya, dan panggil guru yang lain. Nah, bagaimana anak ini? Apakah anak ini harus kita ambil yang baiknya sehingga keputusan itu tidak salah lagi? Artinya musyawarah dulu, kemudian mempertimbangkan antara kepentingan siswa juga, artinya dengan kepentingan semua pihak juga, agar tidak ada yang dirugikan. Baik, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selain musyawarah tadi? Ada langkah lainnya?
yang pasti ada langkah lain. Contohnya langkah lain kita ambil contoh dengan siswa, sama-sama siswa. Nah, kau lihat, nah, kalau kau contoh kawan kau yang ini, pasti kau akan lebih baik lagi. Jadi memberikan contoh dengan teman sebayanya. Artinya langkah yang ditempuh selanjutnya adalah dengan memberikan contoh, ya, agar siswa tersebut dapat melihat sendiri begitu bagaimana contoh yang baik. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap sudah efektif nih dalam pengambilan keputusan, sudah efektif pada saat ibu mengambil keputusan, yang selama ini sudah ibu laksanakan, sudah ibu anggap ini sudah efektif. Nah, untuk mengambil keputusan yang efektif itu kita harus memikirkan terlebih dahulu. Apakah harus ini benar-benar di keputusan ini harus benar? Jadi kita kita jangan ambil keputusan saya sendiri, harus dengan keputusan bersama. Artinya ibu menganggap jika kolaborasi tadi ya, kolaborasi dengan semua pihak itu sudah efektif dilakukan, ya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti tadi yang sudah ibu ceritakan, kasus dilema? Kalau untuk tantangan itu pasti ada. Yang pasti di antara guru itu pasti ada yang tidak setuju. Kalau si anak tadi harus dinaikkan misalnya, itu termasuk tantangan. Bagaimana supaya tantangan tadi bisa kita ambil keputusannya terbaik. Jadi pasti ada itu antara guru yang satu, kalau dia itu dinaik ke Bu, pasti dia itu lebih nakal lagi karena dia itu lemah nakalnya. Jadi itu termasuk tantangan bagi ibu, karena di antara guru tadi ada yang keras. Artinya tantangannya yang selama ini ibu alami itu salah satunya itu faktor dari guru itu sendiri, ya, karena ada beberapa mungkin karena kasus yang diceritakan tadi tentang kenaikan kelas, ya, ada yang tidak setuju dengan keputusan tersebut, ya. Nah, kemudian Bu, pada saat pengambilan keputusan itu, ya, apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau pada saat itu juga, atau memang harus ada jadwal? Untuk keputusan kita lihat situasi, apakah itu harus dijadwalkan karena kasusnya lebih lebih rumit. Tapi kalau kasusnya itu bisa kita selesaikan hari itu, kita selesaikan hari itu. Berarti tergantung situasi kasus. Apabila kasusnya terlihat lebih rumit dan membutuhkan waktu yang panjang untuk penyelesaian, artinya akan dijadwalkan, gitu ya. Kemudian kalau tidak ada yang urgent atau tidak ada yang mendesak begitu, ya, berarti langsung bisa diselesaikan pada saat itu sesuai komisi, ya Bu, ya. Nah, selanjutnya Bu, selama pengambilan keputusan itu apakah ada yang membantu Ibu? Yang pastinya ada, pasti. Paling tidak ada guru yang Ibu tanyakan, bagaimana ini supaya anak ini jadi lebih baik. Ya paling tidak kita harus bertanya dengan guru yang lain. Paling tidak dengan wali kelasnya. Posisian itu kalau kita tolong mana? Atau kita cari kawan yang kita bisa ajak dengan kamu itu punya kasus, mana kasus itu supaya bisa diselesaikan. Artinya Ibu sharing, ya Bu, sharing guru-guru mungkin, Bu, ya. Nah, soalnya dengan guru-guru biasanya siapa? Ya pasti dengan teman kepala sekolah, bisa jadi nanti Ibu hanya dengan pengawas. Lebih tinggi lagi mungkin kasus itu kalau memang tidak bisa diselesaikan, Ibu akan tanya ke dia. Nah, Ibu sudah memanfaatkan kolaborasi yang baik, ya, di sini, ya. Karena dengan melibatkan guru tadi, mungkin orang tuanya juga, Bu, ya, kemudian pengawas. Kalau misal kita tidak dapat mengambil keputusan itu sendiri, artinya bisa juga ke yang terkait, Bu, ya.
Nah, Bu ya, saya mendapatkan gambaran selama Ibu telah menjelaskan dari mulai kasus apa atau pengalaman yang sudah Ibu alami selama ini. Saya melihat keputusan yang sangat bijaksana dari Ibu Sunarti ya, selama memberikan keputusan pada saat menjadi pemimpin di sekolah. Nah, ini merujuk ke pertanyaan yang terakhir ya Bu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan, terutama ini pengambilan keputusan yang dilema itu? Pasti ada. Untuk keputusan dilema etika itu pasti ada dilemanya. Namanya saja ini. Yang pasti kita harus membuat keputusan yang baik, dengan yang baik itu kan harus ambil jalan tengah. Dengan bagaimana supaya keputusan itu tidak salah. Makanya yang Ibu dapat petik di sini adalah pada saat pengambilan keputusan itu harus banyak pertimbangan gitu ya. Mempertimbangkan segala sesuatu harusnya berakhir dengan yang baik ya, sesuai dengan harapan. Baik Bu, ini sudah di penghujung pertanyaan dari saya. Saya terima kasih banyak. Saya melihat saya dapat mengambil contoh dari apa yang sudah Ibu alami, pengalaman dari Ibu juga terhadap pengambilan keputusan pada saat ada masalah atau kasus-kasus tertentu, terutama yang terkait dilema etika. Gitu ya. Saya berterima kasih banyak atas waktunya. Saya juga akan menjadikan ini sebuah pengalaman bagi saya, terutama karena saya sebagai seorang guru penggerak. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hendri Purnamasari. Bapak bisa panggil saya dengan Ibu Sari nanti Pak. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk sesi wawancara ini terkait pengambilan keputusan. Kebetulan saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kediri. Ya, sama-sama Ibu Sari. Untuk juga kami sangat berterima kasih atas kepercayaan sudah berkunjung ke sekolah kami. Tentunya jangan ragu karena kami di sekolah SMA Mangkal ini begitu mensyukuri dengan adanya program pemerintah ini, baik itu untuk sekolah kami pribadi maupun terutama pastinya bagi sekolah ibu ya, pasti banyak dampak positif. Silakan Ibu Sari. Ya, baik Pak. Sebelumnya saya mau tanya, ini SMA Negeri 6 ya Pak. Nah, selama Bapak bertugas di sini, kira-kira kalau boleh saya tahu sudah berapa lama ya? Ya, itu dimulai di tahun 2020 sampai hari ini mendekati ke 4 tahun. Nanti di bulan September 4 tahun saya bertugas di sini. Ya, sudah selama 4 tahun ya Pak? Iya. Kurang lebih ya. Baik Bapak, pertanyaan pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, adakah kasus yang pernah membuat Bapak menjadi merasa dilema Pak untuk mengambil suatu keputusan? Kalau boleh diceritakan Pak. Iya. Oh, pastinya Bu ya. Kasus-kasus seperti itu bisa dibilang sangat rutin dihadapi, terutama bagi saya seorang pemimpin sekolah, baik itu yang berhubungan dengan guru maupun berhubungan dengan siswa. Tapi kalau dengan siswa itu hampir setiap hari bahkan ya, setiap hari, tapi biasanya yang berhubungan dengan guru dengan siswa. Tapi ada juga tidak betul antara siswa dan kepala sekolah ada, karena kita ketahui tahap-tahap pengambilan kebijakan sekolah itu bisa dari guru kepala sekolah itu membentukkan sadar dengan siswa terhadap diri mereka. Siswa itu semestinya harus selalu hadir di sekolah. Tapi kita ketahui keadaan kultur sosial di wilayah kita, siswa di daerah kita banyak sekali dari ekonomi sangat lemah. Jadi untuk sekolah mereka akan menghadapi kendala sumber daya, baik itu sumber daya
transportasi maupun sumber daya keuangan. Jadi mau tidak mau kami harus sangat bijak. Salah satunya seperti itu. Kalau kita mengambil tarif uang standar kepada siswa, alangkah banyak siswa yang putus sekolah. Kalau kita harus kaku, maka itu kami harus dilema, dimanfaatkan benar. Yang penting sekolah ini ada untuk tujuan utama untuk memenuhi jumlah siswa yang putus sekolah. Kalau kita kaku, siswa yang sadar bahwa jadi nggak makna dari siswa yang ada di sekolah. Kalau dengan guru juga sering. Artinya Bapak selama di sini terutama ya Pak, selama menjadi kepala sekolah banyak sekali terjadi dilema ya Pak, baik antar guru maupun antar dengan murid, terutama tadi yang sudah Bapak cerita tadi itu dengan murid. Dilemanya tadi karena siswa itu harusnya hadir selalu ke sekolah, namun banyak hal tantangannya sebelum dia berangkat ke sekolah, terutama dari transportasi ya Pak, kemudian dari karena keluarga ekonominya juga. Baik Bapak, kemudian selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Jadi kalau mengidentifikasi masalah etika bujukan moral itu melalui pengamatan, maupun kawan-kawan lain, kemudian juga dengan berdiskusi ya, dengan berdiskusi agar kita bisa mengidentifikasi masalah tersebut, apakah itu adalah nilai-nilai kita akan wujudkan moral seperti itu. Jadi kita mengamati mengenai permasalahan diskusi beberapa kali kerja dan telah disimpulkan bahwa itu adalah suatu kasus ilegal. Artinya selama ini yang sudah Bapak cara Bapak mengidentifikasi itu adalah dengan mengamati dulu Pak ya, mengamati kemudian nanti didiskusikan, yang mencari informasi lebih dalam supaya dapat diputuskan apakah ini dilema etika atau rujukan moral, seperti itu Pak ya. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang merujuk ini sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Itu yang sulitnya ya Bu ya, karena dia sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tetapi walaupun bagaimana penting harus memutuskan. Dari situ saya berusaha semaksimal mungkin menyeimbangkan nilai-nilai yang ada dan tentu mencari solusi untuk memenuhi kepentingan dari kedua belah pihak. Jadi kalau kedua belah pihak itu kepentingannya terakomodasi, insya Allah apa yang kita inginkan bisa terhindar. Tentu dengan bantuan tim dari sekolah. Ya, artinya selama ini Bapak mengambil keputusan itu dengan mempertimbangkan mempertimbangkan kedua kepentingan yang bersama-sama benar dan memiliki nilai-nilai kebajikan gitu ya. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, setelah kita identifikasi itu juga merupakan dilema kita, kemudian langkah kita adalah mengumpulkan informasi besar. Mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk mengetahui secara detail situasi yang terjadi. Kemudian setelah informasi terkumpul, kita berdiskusi dengan tim, memahami perspektif mereka masing-masing, jangan sampai ada yang lewat, baru kita pertimbangkan nilai-nilai di sekolah yang bukan dalam prinsip-prinsip etika itu sendiri. Tentu yang relevan, pastinya yang relevan sebelum kita membuat keputusan. Jadi dimulai dari mengumpulkan informasi, kemudian berdiskusi, kemudian kita mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan bagi sekolah. Langkah ini sudah sering dilakukan ya Pak ya,
Artinya dengan cara mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, kemudian berdiskusi dengan memahami perspektif dari berbagai pihak juga ya Pak ya. Betul. Kemudian mempertimbangkan nantinya apakah ini nanti dengan nilai-nilai kebajikannya. Iya. Pak ya. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Iya. Jadi untuk menghadapi masalah tersebut selama perjalanan ada sekolah yang lalu mensupport cerita di awal tadi, tidak ada hal yang paling efektif selain keterbukaan pastinya. Keterbukaan komunikasi antara stakeholder sekolah yang ada di dalam sekolah, baik antara sesama guru maupun guru dengan kepala sekolah, guru dengan siswa, semuanya adalah masalah keterbukaan. Jadi itu sangat membantu sekali ya dalam hal pengambilan keputusan jika komunikasi terjalin secara efektif dan terbuka. Kemudian juga Bu Sari, ketika semua pihak didengarkan, tentu merasa mereka dihargai, termanusiakan. Beda dengan kita kalau komunikasinya walaupun sudah betul-betul dinyatakan bahwa dia lebih baik dengan dilema yang ini daripada dilema yang B, pasti kita harus menghargai, kita harus tampung aspirasi mereka sehingga mereka tidak terlalu mengalami kecewaan atas kepentingannya yang sedikit terbengkalai karena keputusan kepala sekolah dalam menghadapi dilema itu. Luar biasa ternyata Pak ya. Selama ini Bapak dalam pengambilan keputusan itu mempertimbangkan banyak pihak ya Pak ya, dari adanya keterbukaan, komunikasi dengan semua stakeholder yang mengalami yang terlibat dalam kasus dilema etika tersebut ya. Kemudian Bapak juga mendengarkan semua pihak, tidak ada judgement artinya di sini Pak ya. Bapak mendengarkan, berusaha terbuka terhadap informasi yang diberikan dari semua pihak dalam menjalankan memecahkan kasus ini. Semuanya dikembalikan kepada nilai-nilai sekolah. Kemudian Pak ya, selanjutnya apakah Bapak memiliki jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal tertentu begitu sebagai bentuk prosedur seperti apa begitu yang selama ini sudah Bapak jalankan? Ya, dalam menyelesaikan usaha pendidikan kondisi dilema itu sendiri. Nah, ini dilema kita itu macam-macam dan kadang masing-masing. Kalau yang rumit tentu perlu memerlukan waktu katanya tidak jadwal tersendiri dalam rangka menyelesaikan juga kepentingan identitas dan dilema itu bisa memberikan solusi yang terbaik. Tetapi jika untuk hal-hal yang tidak terlalu urgent atau tidak terlalu berdampak signifikan atau kecil, itu bisa kita secara spontan kita selesaikan di saat itu juga dengan pertimbangan bahwa itu tadi urusan komunikasi dengan secara terbuka dengan semua pihak. Ternyata sangat dalam mengambil sebuah keputusan ini kita juga harus dapat mengidentifikasi juga kapan waktu yang tepat sesuai dengan tingkat kerumitan dari kasus itu sendiri ya. Baik, artinya kalau kasus itu rumit memerlukan waktu yang lebih panjang, kemudian diberikan jadwalkan. Kemudian kalau untuk yang tidak terlalu urgent bisa diselesaikan di tempat. Iya, kalau bisa kita selesaikan di saat. Baik Pak, selama ini adakah pihak-pihak terkait begitu yang membantu atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema yang sudah pernah Bapak alami? Ya, pasti bisa. Kita tidak sendiri dalam menjalani proses organisasi itu saya tidak akan bisa tanpa bantuan dari rekan-rekan dari tim yang selama ini kita andalkan untuk masukan dari mereka
saran mereka dan support mereka seperti kepala sekolah, guru senior, komite sekolah, dan juga pengawas sekolah. Semua itu merupakan unsur-unsur yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan dalam menghadapi permasalahan di daerah. Artinya Bapak sudah melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sana, dari mulai wakilnya Pak ya, kemudian komite, mungkin orang tua juga Pak ya, kemudian dengan pengawas. Baik. Nah Pak, kita sudah hampir di penghujung ya Pak ya dari pertanyaan saya. Gini Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini, pembelajaran adakah pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam selama mengambil keputusan gitu terkait dilema? Iya, pastinya sekecil apapun permasalahan yang kita selesaikan itu pasti akan menambah wawasan kita, wawasan seluruh anggota organisasi kita, menambah pembelajaran bagi kita. Tapi bagaimana semua yang pada saat itu, kepentingan organisasi, yaitu tujuan sekolah, kepentingan kelompok itu di atas segalanya. Tentu kita selalu dihadapkan dengan kepentingan pribadi, tapi dengan bermuara pada tujuan pokok sekolah itu akan bisa diterima oleh segenap warga sekolah. Ternyata menurut pandangan saya Pak ya, Bapak itu sudah sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Artinya selama proses wawancara ini juga saya mendapatkan ilmu baru yang sudah Bapak sampaikan tadi. Artinya terkait pengambilan keputusan ini banyak hal yang harus kita pertimbangkan, kemudian banyak hal juga yang harus kita libatkan begitu Pak ya, terkait dilema ini. Nah, baik Pak, baik dengan mendengarkan tadi gitu ya. Nah, kemudian terima kasih Pak ya karena sudah menyempatkan waktu, juga saya sudah mendapat pengalaman dan juga pembelajaran. Kemungkinan nanti pada saat saya menjadi seorang pemimpin mungkin dapat jadi pembelajaran tersendiri bagi saya begitu dalam hal pengambilan keputusan. Baik, amin. Terima kasih banyak Pak. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.